Baik, terima kasih Pak Tony. Selamat malam. Ya, Malam, Bapak. terima kasih atas perkenalannya dan kemudian terima kasih atas kepercayaan buat berbagi. Ya, Iya, Bang. monggo Pak Tony, apa yang ingin coba disampaikan terkait dengan dari awalnya? Monggo. Iya, begini Pak ya. Kebetulan kan saya ini kan punya beberapa klien perusahaan asuransi nasabah lah, katakan seperti itu ya Ya, Pak ya. Lebih spesifiknya, kalau yang ini kan di asuransi AXA ya, AXA Financial Service ya Pak ya. oke. Nah, PT AXA Financial Indonesia ya, Sahabat itu. Finansial Indonesia, baik. Ya, itu ya kan. Ini kan orang ini kan sudah beli produk asuransi, ya kan, terus sudah bayar premi, ya kan, Ya, terus ketika terjadi peristiwa meninggal dunia, dilakukanlah klaim seperti biasa lah SOP-nya kan begitu kan. ya. Nah, terus datanglah tim investigasi ke lokasi, ya kan. Mm-mm. Nah, mereka lakukan investigasi dan klien kita ini kan tidak mengerti bahasa Indonesia dan diarahkan agar cepat cair Ah, eh, bahwa ternyata itu diarahkan untuk ada pernyataan tidak pernah tanda tangan SPAJ kan begitu kan. siapa Nah, itu nasabahnya nasabahnya sendiri? ya Oke, ahli waris lah gitu ya Pak ya. oke, Ahli ahli waris, waris. ahli Oke, waris ya kan. Nah, mungkin dengan diiming-imingin dengan adanya cepat cair ya udah diikutin aja saran-saran daripada investigator tadi. investigator tadi kan Oke, itu faktanya ya kan. Logika kita adalah bahwa kan nggak mungkin juga ya Pak ya polis terbit ya kan premi dibayar tanpa tanda tangan SPAJ kan seperti itu kan. Itu benar, cara logika saja kan begitu betul. makanya dari kami ya kan sudah mengirimkan 3 kali surat somasi ya Pak ya. Mm-mm. Somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga ya kan. Nah, intinya dari pihak AXA itu menyatakan ya sudah kalau kami tetap menolak ya kan dan kalau toh memang tidak terima ya silakan ajukan ke Laps OJK ya kan. Nah, Ya, cuman kami tidak memilih hal itu Pak karena kita tahu sendiri kan tagihan ini kan cukup besar 1,2 M pasti kan biaya cukup besar ya kan. ya. Karena saya di sini kan juga pro bono ya, maksudnya tidak menarik biaya untuk pengurusan kasus tersebut, ya kan? Nah, Hmm. ya kan? Di samping itu saya sebenarnya sudah kirim surat ke OJK juga bahwa untuk apa namanya untuk pengajuan izin pengajuan PKPU karena selain yang klien yang barusan yang saya sampaikan ada juga klien yang klaim ditolak juga oleh PT AXA Financial Masa Indonesia. Finansial Indonesia. Ya, sama ya Oke. kan. Nah, itu apa namanya kita ajukan surat, ternyata OJK tidak merespon dalam artian tidak memberikan izin kepada kami untuk pengajuan PKPU atau kepelitan dengan alasan bahwa nah, ini perusahaan kan masih Sehat, sehat, masih bagus. sehat Ya, dan tidak urgensitasnya belum ada kan begitu ya, ya Pak. Nah, ya. makanya belakangan saya kan galang atau buka posko untuk pengajuan ya udahlah kita ajukan class action aja lah kalau kayak begitu ceritanya kan. Nah, ini Hmm. lagi proses apa penggalangan untuk class action Pak yang terakhir yang sudah kita laksanakan kan begitu Pak. Baik, Itu Pak informasi awal Pak. baik. Ya, terima kasih Pak Tony. Jadi, seperti yang kami pahami sebagai praktisi perasuransian, ya, Ya Pak. bahwasannya tidak mungkin perusahaan asuransi jiwa Ya, akan menerbitkan polis asuransi tanpa adanya SPAJ. Itu betul Pak. pasti ya, Betul. tidak Ya, mungkin ada. Dan seyogyanya SPAJ adalah dasar pertama ya, atau dasar hukum ya, perusahaan asuransi dalam menerbitkan polis asuransi. Ya, betul itu. Pak. Ya, Nah, ya, dan kemudian SPAJ tersebut akan ada di dalam polis itu sendiri. Ya, ya, biasanya polis kemudian ada SPAJ-nya.
ya. Mm-mm. Di halaman belakang biasanya fotokopi ya, gitu ya, Iya. dilampirkan. Nah, kalau Mm-mm. katakanlah saya baca Aksa Finansial Indonesia, Kuningan City Aksa Tower, lantai 17, Jalan Profesor Dr. Satrio, Kavling 18, Jakarta 12940, ya, itu saya pikir kalau kata dia menolak klaim karena nasabah tidak menandatangani SPAJ, maka Iya, yang patut dipersalahkan adalah perusahaan asuransi itu sendiri. Ya, betul, Pak. betul Ya, ya. Mengapa ya, dia bisa menerbitkan polis asuransi tanpa ya, tanda tangan SPAJ? Ya. ya, ya. Nah, tapi kemudian saya coba ingin berdiri tegak ya, ingin Betul, coba Pak. melihat apa dia punya posisinya ya. Di Mm-mm. sini disebutkan bahwasannya si siapa agen ini ya Ya, adalah suaminya tertanggung. Betul ya? ya, Betul ya, Pak ya? Yang meninggal ini adalah istrinya, yaitu Ibu Satyami Laila, ya, atau ya, nasabah tertanggung dari PT, ya, betul ya, dengan ya, dengan polis nomor 570 minus 5363272, tanggal terbit atau efektif aktif tanggal 28 Mei 2021 dengan UP 1,2 miliar ya. ya, Tuh. Oke, kemudian calon tertanggung ataupun ini disebutkan bernama Rasoli Bu Ulolo ya, ya, sebagai calon pemegang polis sekaligus sebagai ditunjuk sebagai termaslahat ataupun mungkin sebagai ahli waris ya, iya. Ahli waris, dan Pak. Rasuli, Pak. Panisman Bu Ulolo sebagai marketing atau Ya, agen asuransi. Oke, baik. Jadi ya. eh, dan Panisman Bu Ulolo ini sebagai agen asuransi Aksa Agen, Finance Pak. ya. Bukan, bukan suami istri sebagai agen, Oke, bukan, Pak. baik. Jadi Panisman ini sebagai agen, tapi Ya, kemudian yang pemegang polisnya Rasoli Bu Lolo. Rasuli. Nah, ini Ya, mungkin orang tuanya. semarga aja itu, Pak. Oh, semarga aja. Jadi Panisman Ya, Bu Lolo dan Rasoli adalah kerabat lah ataupun semarga ya. ya, Oke. ya, Oke, kemudian nah di sini disebutkan bahwasannya bayar premi sebesar 5,1 juta ya ya, untuk triwulan. Akhirnya polis disetujui dan aktif berlaku tanggal 25 Mei 21. Oke, jadi eh oke 25 Mei 21 dengan jumlah uang pertama 1,2. Ya, bahwa kalian ya, memiliki hubungan keluarga sebagai suami tertanggung yang ditunjuk sebagai ini, oke, memang betul bahwasannya memang ahli waris adalah mesti ada punya hubungan ya, hubungan ya, legal, betul. instrumen Ya, pers. Jadi kalau istrinya sebagai tertanggung dan suami sebagai ahli waris itu pas, cocok instrumen ya, pers ya. ya, Nah, ya, kemudian pada tanggal 26 Juli 21 tertanggung ya. meninggal dunia dan selanjutnya termaslahat mengajukan klaim meninggal dunia. Oke. Hmm, Jadi kalau saya melihat begini, Pak, ya kalau saya melihat hmm, bahwa Aksa tidak bisa mengajukan keberatan ataupun penolakan klaim atas dasar tertanggung hmm. tidak menandatangani SPAJ. Yaitu satu, Ya, ya. ya, Kalaupun kalau kata misalnya si Aksa Finansial Indonesia curiga, curiga nih bahwa ya, yang diasuransikan adalah orang yang sudah sakit, ya ya, karena dalam jangka waktu 2 bulan setelah ya, polis terbit, ya ya, dia meninggal dunia, maka si Aksa Finansial harus dapat membuktikan bahwa yang meninggal dunia memiliki suatu kondisi, ya kondisi ya, kesehatan yang memang tidak bisa diasuransikan, ya. ya, Dan di situ SPAJ yang mungkin salah atau bagaimana, saya nggak tahu, ya, mesti ya, diverifikasi. Jadi secara faktual, secara best practice, secara hukum, ya, Akta Finansial Indonesia tidak boleh menolak klaim atas dasar tertanggung tidak menandatangani SPAJ. Kalaupun ya. tidak menandatangani SPAJ, mestinya kalau polis sudah keluar, maka yang patut dipersalahkan adalah Aksa Finansial Indonesia. Itu sementara Ya. saya punya opini, Pak. Ya, ya, saya setuju gitu, Pak. Hmm, Sepakat saya, Pak. Kan ya, kita bicara logika hukum saja, kan tidak ya, mungkin polis terbit tanpa didahului oleh SPAJ, ya kan ya, Pak ya? ya, itu nggak masuk di akal. Ya, nah, ini kan hanya statement atau keterangan dari investigator kan, Pak, Ya, kalau nggak yang dibuka membuat aja. keadaan ini menjadi runyam, ya kan? Ya, itu investigator ataupun temuan investigator yang menyatakan tertanggung tidak menandatangani SPAJ, SPAJ,
ya, Mm-mm. itu tidak bisa dibenarkan. Kita langsung lihat Ya, saja ke polisnya aja, ya. Mana ya, polisnya? Dibuka semua ya, polisnya, dan kemudian apakah ada polis yang tidak ada SPAJ tanda tangan, ya? ya, Kalau ada, betul. berarti aksa finansial sudah malpraktek, ya, Ya, tidak prosedural, salah ya, prosedural. Itu yang saya ya, pikir. Dan kemudian kalau misalnya aksa finansial Indonesia mengatakan ini ada suatu fraud, ya ada fraud ya, ya, bahwa yang ya, bersangkutan sudah sakit dan semacam, ya buktikan bahwa yang ya, menolak klaim harus membuktikan pihak lain ya, bahwa pihak lain adalah yang salah ataupun melakukan ya, hal-hal yang tidak benar. ya, Itu Pak Tony. betul, Ya. Pak. Nah, jadi saya berharap sih Pak Tony coba bicara kepada bikin surat kepada OJK supaya Ya, OJK menengahi, tidak menunjuk laps SJK. Ya kan dalam OJK iya, iya, itu ada biaya, biaya yang dibebankan kepada dua belah pihak ya. iya, Dan iya, kemudian ada dua pilihan kan, ada mediasi dan ada arbitrase. Ya, arbitrase, Pak. ya, mediasi kan kalau tidak salah di bawah 500 juta, kalau tidak salah ya. Ya, Sementara ya, kalau arbitrase di atas 5 juta dan itu biayanya dibagi dua, ya. ya, Nah, mm, makanya oleh sebab itu saya sangat-sangat sangat-sangat mendukung bahwasannya adanya dispute clause itu yang membuka ruang, ya, bahwasannya bila mana terjadi dispute clause mestinya ada pilihan selain laps SJK, ya. ya, Ada pilihan lain adalah BANI dan yang ya, ketiga adalah arbitrase ad hoc, ya. ya, Di mana ya, biayanya mungkin arbitrase ad hoc jauh lebih ekonomis dibandingkan arbitrase-arbitrase lain gitu loh. Ya karena ya, bisa dinegosiasikan. Nah, ini ya, saya sih mendorong supaya perusahaan asuransi jiwa maupun umum dan tentunya OJK sebagai regulator membuka ruang seluas-luasnya kepada para pihak untuk bersepakat dalam rangka ya, bila mana dispute membuka ruang tiga pilihan tadi. ya, Begitu. Jadi Bapak sebaiknya tulis surat kepada pihak OJK ya meminta untuk dapat mendengar aspirasi ya, dari kedua pihak dan menengahi, mm, ya, ya, menengahi ya, Pak ya. menengahi saja, menengahi, kemudian ya Mm, sudah memberikan suatu opini yang terbaik, mana yang memang semestinya tanda petik ditegur, ya, dan kemudian mm, harus menyelesaikan apa yang telah dilakukannya atas ya, kesalahan-kesalahan yang di masa lalu. Mungkin begitu Pak Tony. iya, Pak. Nanti saya coba kirim surat lagi ke OJK agar dibuka opsi lain selain LAPS gitu ya, Pak ya, mengingat Betul, betul. kemampuan keuangan atau ekonomi ya, Pak ya. Betul. Jadi memanggil dua belah pihak, ya, kemudian Ya, menengahi dan kemudian coba mendengarkan saja, ya. mm, Kemudian setelah itu kasih opini, ya, berdasarkan ya, best practice tentunya, ya. iya, Karena iya, kalau dalam hal ini saya langsung lihat Aksa Finansial Indonesia melakukan kesalahan, ya, dalam iya, rangka menerbitkan polis tanpa tanda tangan tertanggung di pasti SPAJ, aja. yang dimana Iya, dipakai sebagai bukti penolakan hanya dasar dari penemuan investigator, ya. mm, Itu satu hal yang keliru dan kemudian investigator pun juga tidak terbuka, ya. Dan kemudian dalam hal ini katakanlah saya bilang bisa dibilang menipu, ya, menipu iya, si tertanggung ini dengan iya, janji katakanlah mempercepat proses klaim, tinggal tanda tangan saja, padahal padahal iya, dia ingin mendapatkan bukti bahwa tertanggung tidak menandatangani SPAJ. Kan begitu. iya, Ini suatu hanya hal itu yang aja gitu, Pak. Betul, Pak. berarti investigatornya adalah suatu hal yang bohong, yang Iya, penipuan atau fraud yang bisa dilakukan iya. di tengah-tengah penyelesaian klaim ini. Mungkin begitu Pak Tony. Iya Pak, betul Pak. Karena gini loh Pak ya, apa namanya? Kan sebenarnya kita misalkan ada pernyataan kita tidak tanda tangan SPAJ, Hmm, kita udah siapkan surat juga pernyataan bahwa kita batalkan pernyataan tersebut, bahwa pernyataan itu tidak benar. hmm, Begitu Pak. hmm, Kita udah siapkan juga, cuman dari AXA memang tetap tidak mau mendengar hmm. apapun keterangan dari kita. Makanya Oke. dari surat terakhir dari AXA itu adalah bahwa kita ya sudah sesuai polis silakan Tempulaps dan Pengadilan Negeri. Nah, makanya nanti kita akan coba challenge melalui Pengadilan Negeri, Pak. Hmm, Nah, begitu. Karena kebetulan saya kan juga ada lembaga konsumen ya, Pak ya. Karena hmm. lembaga konsumen itu sesuai undang-undang bahwa mempunyai hak juga untuk mengajukan gugatan eh, Ya, sebagai lembaga begitu. Itu yang akan saya coba juga selain class action dari sisi nasabah atau konsumen atau dari sisi lembaga juga akan saya upayakan juga begitu, Pak. baik. Jadi kalau saya hanya bisa memberikan opini berdasarkan saya punya pengalaman sebagai Ya, seorang profesional praktisi, ya, ya, tanpa ada membela siapapun, ya, saya hanya ya, berdiri di tengah. Ya, makanya oleh sebab itu pada waktu kemarin saya minta data dari Bapak,
Kemudian Ya, malam ini saya mendengar secara langsung dan ya, hasil rekaman ini saya akan upload, saya punya ke YouTube ya. Saya bukan untuk dapat populer segala macam, tapi saya terus saja sangat-sangat prihatin dengan ya, perilaku-perilaku kita, saya dan teman-teman praktisi yang kurang profesional dalam menangani hal ini. Saya lihat bahwasannya memang ada kesalahan. Ada kesalahan dari perusahaan asuransi Aksa Finansial Indonesia, yaitu kantor cabang mana, saya nggak tahu yang menerbitkan polis tersebut ya. Kemudian ya Nias, dia, Pak. ya, Nias, Nias Nias ya. Selatan, Oke, Nias berarti Selatan. saya tidak tahu persis bagaimana mereka cara merekrut agen dan memang Ya, saya mendengar katanya banyak hal-hal yang terjadi di Nias maupun di Sumatera Utara bagian mana gitu loh. Saya lihat ya karena pada ya, waktu itu mereka banyak sekali mencari agen-agen dan kemudian menjual polis asuransi yang begitu dahsyat ya tanpa memperhatikan secara detail. Namun karena kesalahan ini adalah kesalahan di perusahaan asuransi, maka semestinya mereka yang berbuat yang bertanggung jawab gitu loh. Begitu Pak Tony. betul, saya setuju, Pak. Karena Mm-mm. ini menyangkut juga tingkat kepercayaan masyarakat nanti ya, Pak ya. Ya, Karena nanti ya, pasti ya. masyarakat akan menilai bahwa apa, jangan beli produk asuransi nanti klaimnya susah kan? Itu takutnya kita begitu kan? Ya, itulah yang selama ini ada ya, gampang masuk susah keluar ya. Ya. Begitu, Pak. Itu yang Musinya kita musinya khawatirkan. susah masuk, gampang keluar. Kenapa? Karena sudah lemes, Pak. Jadi gampang keluar, Pak. Begitu. Iya, 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 betul, Pak. Iya, iya, Oke, Pak. Jadi betul. nggak apa-apa, saya terima saja. Ya, kemudian nanti Bapak bisa lihat, kemudian Bapak bisa gunakan saya punya rekaman ini untuk Iya, Bapak Pak. sampaikan kepada AXA dan saya akan publikasikan supaya AXA ataupun perusahaan asuransi lain lah ya bertindak sebagaimana mestinya agar dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional agar industri perasuransian ini bisa dapat apa lebih dipercaya dan dapat mengembalikan harkat dan martabat industri ini, Pak. Begitu, Pak Tony. Iya, Ada siap, Pak. pesan-pesan dari Pak Tony, silakan. Ah, ya saya beginilah Pak ya. Kebetulan saya kan banyak mewakili nasabah perusahaan asuransi, tidak hanya AXA ya. Rata-rata semua saya pegang. Saya berharap sih kepercayaan dari nasabah ini jangan disalahgunakan kan begitu kan. Ya karena di sini apa namanya kan kita ingat prinsip ini ya Pak ya. Atmos good faith. Itikat baik gitu ya Pak. Ya, atmos good Itikat faith baik betul. kan seperti itu Betul. kan. Misalkan nasabah atau klien kami ini tidak membeli polis, tidak bayar premi, tiba-tiba ujuk-ujuk mengajukan klaim, ya nggak boleh, kan begitu ya Pak. Tapi kalau Ya, memang ya. real ada peristiwa hukum di situ dan hak dan kewajiban sudah dilaksanakan, ya tolong juga lah, biar nanti Ya, ada balances gitu loh Pak. Itu betul yang kita betul betul. harapkan begitu Pak. Biar Betul. kepercayaan masyarakat ini akan tumbuh kembali begitu Pak. Ya, Itu saya saya berharap harapan sih. dari kami Pak. Ya, terima kasih Pak Tony. Saya berharap sih Aksa Financial Indonesia ataupun perusahaan asuransi lainnya yang bila mana ada masalah, sebaiknya memang segera dapat menyelesaikan dengan memanggil tertanggung ataupun kuasa hukumnya, memanggil lah, bicaralah baik-baik ya, bicaralah baik-baik, jangan sampai ini apa ya, terungkap ya, terangkat ke atas dan kemudian terjadi blow up yang kurang menguntungkan buat perusahaan asuransi itu sendiri ya, karena bagaimanapun juga sudah banyak kasus ya, sudah banyak kasus ya, Jiwasraya, Bumi Putra, Warna Ya, Arta, dan ya, lain-lain ya. Jadi ya, berharap apalagi ini joint venture ya tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas ya. Pun kalau misalnya saya dipanggil oleh Aksa Finansial Indonesia, saya pun bersedia untuk dapat memberikan suatu opini sesuai dengan apa yang saya pahami. Saya tidak ya, akan pernah takut bila mana akan dipanggil untuk dapat menjelaskan segala sesuatu yang memang berdasarkan best practice begitu. Jadi ini ya, pesan saya juga ya, kepada Aksa Finansial ataupun kepada asuransi lain lah ya. ya, Yuk kita mari sama-sama yuk membenahi industri ini supaya lebih baik ke depan. ya. Mungkin begitu Pak Tony. Tambahan sedikit, Pak. Sebenarnya Silakan Pak saya Tony. sebagai good lawyer, saya juga sudah mendatangi AXA langsung ke kantor mereka ya, Pak ya. Baik, Cuman kemudian. dari mereka tidak mau menemui saya kan. Akhirnya mereka hanya menjawab surat saya itu, menjawab kedatangan saya dengan surat bahwa Hmm. segala sesuatu berdasarkan surat tersebut dan mereka tidak membuka ruang untuk diadakan Diskusi. pertemuan atau diskusi begitu loh, Pak. Ya, itu Ya kan? tidak gentle, nggak laki-laki Ya, tuh. Ya, saya bilang ya. penakut. Ya, Mm-mm. saya bilang Mm. saja kalau kata pesan-pesan asuransi yang tidak mau bertemu dengan seseorang yang beretikat baik, maka Mm. orang tersebut tidak punya etikat baik. Itu aja. Iya, Betul Pak ya? setuju, Pak. Itu aja saya Setuju, Pak. simpulkan. Kita datang Ya, baik-baik untuk membuka ruang bicara, tapi kemudian ya, kalau misalnya mereka tidak mau menerima kita, maka ya, bisa dikatakan mereka tidak punya etikat baik, ataupun mereka iya, mereka merasa mereka bersalah, mereka takut dan iya, mereka
mungkin karena mereka punya uang banyak, mereka bisa mungkin membayar Ya, lawyer yang mahal dan segala macam. Saya nggak tahu. iya, Begitu iya, Pak Tony. iya, Ya, iya, tapi sekali lagi eh, no viral, no justice mungkin ya. iya, Ya, iya. tapi saya tidak Saya mau. percaya juga, Pak. Nah, Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri gitu, Pak. pasti Pak, tapi kan akhirnya kan Ah, sepahit Pak. Saya tidak mau karena saya cinta industri asuransi ini Pak. Karena saya hidup dan apa ya sudah menafkahi saya punya keluarga hampir 4 dekade Pak. Jadi saya tidak iya, mau industri ini hancur karena ada beberapa orang yang katakanlah maaf para profesional di perasuransian yang baru masuk kemudian mereka tidak tahu bagaimana menjalankan usaha mereka dengan baik. Begitu iya. kali Pak. Ya Pak Setuju, Tony, Pak. Siap, Pak. ya. Terima kasih Siap. banyak. Jadi nanti saya akan upload dan Bapak silakan pakai gunakan apa yang saya rekam ini untuk disampaikan Iya, kepada pihak-pihak yang terkait, Pak. Jadi kalau misalnya nanti ada iya. ini kasus sudah selesai dan Aksa Finansial meminta saya untuk mencabut ataupun mengangkat rekaman ini, maka saya Iya, akan konfirmasi dulu kepada Pak Tony. Kalau sudah siap. selesai, maka saya akan pun mengangkat ataupun meniadakan rekaman ini dari saya punya YouTube channel, Pak. Begitu, Pak Tony. Siap, Pak. Ya. Siap, Pak. Siap, Terima kasih siap. banyak, Pak Tony. Selamat Ya, malam. sama-sama. Selamat Ya, malam. sehat Terima selalu. kasih, Pak. Ya, Ya, selamat malam. Mari. malam.